Ada postingan hashtag bela negara itu berat, padahal di bawah ada karena bla 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 bla. Salam asik, salam sehat, salam bela negara, dan salam solidaritas. Kemarin saya sudah bahas di sini tentang alasan kenapa sih saya keluarkan hashtag bela negara itu berat dan sekilas. Nah, tapi mungkin sekarang saya akan lebih memberikan contoh-contoh dari aktualisasi keseharian kita. Berat karena, kadang kita lewat, banyak orang nongkrong di sebelah kanan kita cuek aja, padahal kita sebagai orang timur ada etika untuk permisi, menegur, menyapa, atau lainnya. Ini hal kecil, tapi kalau nggak kita ingatkan diri kita terus, ya kita lupa, oh siapa, toh kita nggak kenal. Padahal kalau dalam konsep bela negara, kita memiliki satu visi, yakni cinta tanah air. Cinta tanah air berarti kita cinta sesama, cinta apa yang ada di dalam tanah air ini, perbedaan, kebinekaan, dan macam-macam. Karena Indonesia ini pulaunya hampir 17 ribuan lebih, suku budayanya juga ratusan, bahasanya. Ini kekayaan kita, perbedaan itu keragaman kita. Nah, contohnya gini juga, kenapa berat bela negara itu? Ini terkait dengan hashtag yang saya buat. Dulu saya bikin, dan itu masih berjalan. Bela negara itu mudah, gampang, sejak dini, dan lainnya. Emang itu idealnya. Nah, saya berusaha untuk berpikir yang lain, untuk mengingatkan orang-orang yang sudah ngerti terkait dengan konsep bela negara. Arti udahlah, bisa dicari di Google, bisa di, tapi implementasi ini kadang hal kecil tapi berat. Ada postingan hashtag bela negara itu berat, padahal di bawah ada karena bla 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 bla. Tidak boleh menelikung teman, tidak boleh tidak menjaga etika, karena harus senantiasa memiliki rasa cinta tanah air. Nah, ini pun senantiasa memiliki rasa cinta tanah air. Kadang juga alfa kita ngeliat di jalan ada plastik, sampah, kita diemin aja. Kita ngeliat ada orang minta bantuan karena kita sibuk, kita buru-buru, kadang kita lewat. Nah, ini sebenarnya sendirian yang saya pakai atau gunakan untuk hal seperti ini. Jadi bukan hanya letterlux terkait dengan tagline atau hashtag. Jangan sampai ada misperception. Sama ketika era 4.0 ini, kita digempur ragam informasi, dan kita hidup dalam dunia yang tiada batas atau borderless. Kita untuk tahu Ukraina saat ini lagi apa, kita bisa akses YouTube atau apapun, ada live CCTV. Bahkan kita pengen tahu ketika arus mudik saat ini, oh di Cikampek macet apa enggak, kita tinggal googling CCTV Debhub, tol Cikampek, jalur selatan, utara, semua udah disediakan. Nah, memang ada beberapa artikel terkait dengan literasi baca kita. Indonesia ini 0,001% minat bacanya. Kalau ada 1000 berarti hanya sekian orang yang memang membaca. Dan tak jarang juga beredarnya fake news, hoax. Itu karena orang hanya baca judul, tangannya buru-buru untuk bikin komen karena tidak sesuai dengan kita. Kemudian ngelihat juga siapa yang bikin ini. Oh, kubu A, kubu B. Karena ya ini memang sudah terkotak sejak euforia Pilpres 2014, kemudian 2000 berapa, dan bahkan sampai saat ini istilah cebong kampret ini, kalau apa yang dikatakan cebong kampret pasti nggak setuju, apa yang ini kampret pasti. Nah, tanpa kita melihat konteks atau isi secara utuh, kita baca judul, oh si A meninggal, tanpa perlu kita ngelihat atau melakukan rechecking, oh kita blast, kita sebar, padahal orangnya sehat-sehat saja. Ini terkait dengan apa, aplikasi atau implementasi nilai bela negara. Perilaku baik kita, berbaik sangka, itu juga bela negara loh.
sikap bela negara. Ketika kita ngeliat postingan, oh bela negara itu berat, berbaik sangkalah, baca apa sih maksudnya. Terus ada di gaduh-gaduhkan. Kemarin bikin bela negara itu berat dengan bla 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 bla, terus kemudian muncul dengan oh kami akan menanamkan atau membumikan nilai-nilai bela negara. Ini dimasalahin. Terus di mana bela negara? Maksudnya apa? Nggak jelas. Ya, kalau emang kita niat apa cara kritik kita, kasih masukan kita, itu menutup diskusi atau tanpa kita mencermati terlebih dahulu, ya akhirnya hanya debat kosong. Interaksi di sosial media penting, interaksi di ranah sosial kita, ranah nyata kita juga sangat penting. Diskusi memperkaya kita. Beda itu baik, menghargai perbedaan ini juga bela negara. Jangan ketika kita sudah tidak setuju, nggak peduli konteksnya apa, hantar. Nah ini kadang kenapa bela negara berat? Ya itu contoh-contoh ya tadi. Oke, tetap semangat, salam sehat, salam asik, salam solidaritas, dan salam bela negara.